Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar area lahan terancam longsor, warga di Majalengka hentikan aktivitas tambang pasir ilegal. Dampak kenaikan harga BBM, tarif seluruh jenis jasa transportasi angkutan penumpang darat naik. Kantor pos di Bandung Barat dibobol pencuri. Uang puluhan juta milik pensiunan PNS raib dicuri. Kita ke informasi pertama, ratusan kios di Pasar Pelita, Sukabumi terbakar. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran. Api menghanguskan lebih dari 100 kios di Pasar Pelita, Los Letu Bakti, Kota Sukabumi. Api begitu cepat menjalar ke kios lain lantaran banyaknya material yang mudah terbakar. Pemadam kebakaran mengerahkan anggotanya untuk memadamkan api, namun mereka sempat kesulitan lantaran akses jalan yang sempit. Api berhasil padam 3 jam kemudian dan hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran. Untuk sementara praduga api dari apa belum kita perkirakan ya, dari sumber apinya dari mana, karena sifatnya memang mendadak gitu ya. Untuk jumlah yang terbakar secara hitungan kasar ini bukan secara keseluruhan ya. Untuk lapak atau kios sebanyak 116, sedangkan untuk toko ada 21. Kemungkinan jumlah ini akan bisa bertambah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Pemerintah saat ini masih mendata jumlah pasti kios yang terbakar. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Ya, kebakaran juga melanda salah satu pabrik tekstil di Bandung. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kang Bima, pabrik sum, kebakaran, cipeun deui. Asap hitam pekat dari kebakaran pabrik tekstil membumbung tinggi di wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung. Api pertama kali muncul dari salah satu ruang produksi, lalu api cepat membesar dan merambat ke gudang penyimpanan ribuan kain. Diduga sumber api disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu mesin produksi kain. Pemadam kebakaran mengerahkan 4 unit mobil untuk memadamkan api. Api berhasil padam 2 jam kemudian. Kecil, awalnya kecil, lama-lama paling setengah jam nambah besar asapnya. Ini kebakarnya di mana katanya? Di belakang boiler, paling belakang. Itu ada suara ledakan atau Enggak, kalau suara ledakan enggak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena seluruh pegawai pabrik berhasil menyelamatkan diri. Polresta Bandung kini tengah meminta keterangan dari 6 orang saksi, termasuk satuan pengamanan dan kepala gudang. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Masih seputar kebakaran diduga korsleting listrik rumah sekaligus warung kelontong di Cirebon ludes di lahap Siro, Cijago Merah. Api dengan cepat membakar rumah sekaligus warung kelontong milik Ratoyo di Desa Munjul, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran berawal dari munculnya api di salah satu ruangan rumah. Api yang semula kecil tiba-tiba membesar dan membakar seluruh bangunan. Api cepat menjalar lantaran banyaknya bahan material yang mudah terbakar dan hembusan angin kencang. Pemadam kebakaran yang dibantu warga berusaha memadamkan api, namun damkar sempat kesulitan karena terkendala masalah sumber air. Kendalanya pada air, Pak. Ada air ya? Karena sekarang kan mungkin cuaca kan masih sedang Kemarau ya? kemarau. Jadi mungkin air itu di sungai-sungai itu pada kering semua. Jadi kita terpaksa ngambilnya di pos Lama Abang seperti itu. Setelah berjibaku dengan kebakaran selama 2 jam, damkar berhasil memadamkan api. Mereka kemudian melakukan pendinginan ke seluruh area bangunan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Hujan deras serta angin kencang yang melanda kota Bogor pada Sabtu malam menyebabkan sebuah pohon tumbang. 3 unit kendaraan rusak, 1 orang luka ringan. Ya, di monitornya buat seluruh itu GSF-nya ini. Pohon angsana besar yang terletak di Jalan NV Sidik, Kelurahan Batu Tulis, Kota Bogor, tumbang setelah diterjang hujan deras dan angin kencang. Pohon tumbang menimpa 3 unit kendaraan yang terjebak macet. 2 unit mobil pribadi dan 1 angkutan kota.
Diduga dahan pohon sudah lapuk. Kebetulan kalau kita lihat pohonnya pohon angsana ya, yang menimpa 3 unit kendaraan roda 4. Itu penyebab angin kencang atau cuaca buruk? Nah, kebetulan tadi sore kita lihat cuaca cukup tidak bersahabat karena disebabkan hujan plus angin. Nah, mungkin karena hujan dan angin bisa menyebabkan pohon tumbang. Selain merusak 3 kendaraan, pohon tumbang juga menyebabkan 1 orang penumpang angkot yang masih anak-anak mengalami luka ringan di bagian kaki. Saya kan mau lari kemana? Ini macet total. Lalu saya juga dengar itu, apa saya tengok-tengok, wah pohon, mau lari kemana? Kalau macet di sini udah gitu doang, langsung aja udah dekat itu pohon. Arus lalu lintas pun sempat macet akibat peristiwa ini. Tim SAR gabungan dari Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat evakuasi batang pohon yang menutup jalan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang pria di Tasikmalaya tewas tenggelam saat mencari ikan di Sungai Citandui bersama 7 rekannya. Dika, warga Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, hilang terbawa arus sungai saat mencari ikan bersama 7 temannya. Awalnya Dika dan ke-7 temannya mencari ikan di Sungai Citandui dengan tangan kosong atau ngobeng pada Jumat malam. Korban yang masuk ke sungai tiba-tiba tenggelam. Mulanya kerabat korban mengira korban mendapatkan ikan, namun korban tak kunjung muncul ke permukaan sungai hingga tubuhnya menghilang. Anak-anak berisik-berisik gitu, kirain dapat ikan. Pas dilihat, kok anak gak naik-naik, saya turun. Pas turun nanya sama itu, oh ada yang paling katanya. Siapa? Jadi langsung saya, di mana di dia? Langsung dicari. Disusurin gitu. Dicari 3 orang, nggak ada. Pencarian korban yang dilakukan tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil. Jasad Dika ditemukan pada Sabtu siang dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jasad Dika ditemukan tidak jauh di sekitar lokasi pertama kali ia tenggelam. Kita lakukan pencarian di sekitar sini karena menurut keterangan daripada rekan-rekannya, 7 orang rekan korban ini bahwa yang bersangkutan memang di sekitar sini. Jadi kita lakukan penyisiran di daerah kurang lebih radius 100 meter. Setelah dievakuasi dari sungai, jasad Dika kemudian dibawa ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Puluhan hektar area lahan terancam sejumlah warga di Majalengka geruduk tambang pasir tak berizin. Sejumlah warga mendatangi area tambang pasir yang diduga ilegal di Desa Weragati, Kecamatan Pasalah, Kabupaten Majalengka. Mereka berteriak mencoba menghentikan aktivitas tambang dengan mengusir para penambang ilegal dan operator alat berat. Menurut warga, pemilik tambang pasir ini kerap mengintimidasi warga agar menjual lahannya untuk dijadikan tambang. Aktivitas galian pasir ilegal yang sudah berlangsung selama 1 tahun mengancam puluhan hektar area lahan milik warga yang berdekatan dengan lokasi tambang. Karena yang bersangkutan itu kan yang punya lokasi itu kan ngancam terus sama warga. Oh ngancam? Iya. Gimana ngancam itu Pak? Katanya kalau nggak dijual saya gantung semua tanah katanya gitu. Terus dengan sendirinya warga menolak? Iya, warga menolak. Kenapa itu menolak Pak? Ya karena kan dampaknya itu yang tidak baik itu. Apa dampaknya? Dampaknya bisa longsor semua itu, tanah bisa habis sama banjirnya itu. Meski kasus ini merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Majalengka, namun pihak Satpol PP akan menindak tegas seluruh kegiatan penambangan liar yang telah merugikan masyarakat sekitar. Ya tentunya setelah masyarakat turun seperti itu berarti ada ketidaknyamanan dari masyarakat. Ini yang akan kami nanti tegakkan tentunya. Kemarin pun kami sudah himbau ya untuk aktivitas itu segera ya dihentikan karena ada laporan dari masyarakat sekitar itu terganggu dan sebagainya, jalan rusak dan sebagainya. Bahkan area tambang itu dikhawatirkan terjadi pengikisan tanah sehingga merugikan pemilik tanah yang berdempetan dengan lokasi tambang tersebut. Jelas. Masyarakat berharap agar pemerintah Kabupaten Majalengka segera menindak tegas galian tambang pasir tanpa izin atau ilegal di wilayahnya. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.